Malam ini kita memperingati nuzulul Quran. Mengapa 17 Ramadan? Karena begini, Al-Quran itu dalam bentuk keseluruhan itu diturunkan pada malam 17 Ramadan. Bahasanya begini, yaumal taqal jam'an. Al-Quran itu diturunkan pada hari bertemunya dua pasukan. Kan ada perang Badar. Perang Badar itu pada bulan suci Ramadan. Kemudian bertemunya dua pasukan. Pada hari bertemunya dua pasukan, tepat tanggal 17 Ramadan, hari kemenangan dalam perang Badar, itulah momentum di mana Al-Quran dulu diturunkan sekaligus. Bukan berarti pas perang Badarnya turun, bukan. Momentumnya sama. Ketika ketemu dua pasukan di perang Badar 17 Ramadan, sebelumnya Al-Quran diturunkan seluruhnya dalam keadaan utuh 30 juz. Yaumal taqal jam'an pada tanggal 17 Ramadan. Hanya saja dicicil nurunnya. Kalau sekaligus ya Pak, berat. Dicicil diturunkannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Bahasa kitanya asbabun nuzul. Ada asbab-asbabnya, ada konteksnya. Dicicil menurunkannya, terutama paling sering diturunkan pada malam-malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu berangsur-angsur, mencicil-cicil, kebanyakannya pada malam Lailatul Qadar. Nah, hari ini kita mendapatkan mukjizat yang luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pakar sudah meneliti bahwasanya Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli 100%. Semua peneliti di dunia internasional sudah membuktikannya. Makanya Quran ini hadiah istimewa buat kita, kado buat umat Islam ini. Karena masalah agama adalah masalah otentisitas, keaslian kitab suci. Ini yang terpenting. Tidak ada intervensi manusia, tidak ada karya manusia, semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik dari Quran ini Pak, yang bikin kita semakin senang dan bangga dengan Al-Quran. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah telah menurunkan Alkitab Al-Quran bil haqqi, dengan kebenaran, tidak ada keraguan di dalamnya. Wal mizan, serasi dan seimbang dalam hal apapun. Dari angka-angka saja contoh ini Bapak Ibu. Di Quran itu kata al-hayah disebutkan sebanyak 145 kali. Lawannya, antonimnya kata al-maut disebutkan sebanyak 145 kali. Kata dunia disebutkan sebanyak 115 kali. Kata akhirat disebutkan sebanyak 115 kali. Kata malaikat disebutkan sebanyak al-malaikah disebutkan sebanyak 88 kali. Asyaiton, setan, disebutkan sebanyak 88 kali. Kan keren ini Pak. Angkanya sama. Walaupun ada kabar bulan Ramadan setan libur. Wasul silati sayatin, bulan Ramadan setan diikat semua. Mungkin setan ngomongnya begini, kami para setan libur, tidak menggoda umat manusia. Tapi kalau kalian masih tergoda juga, berarti kalianlah setannya. Setuju nggak kira-kira Pak? Iya, bersiapa lagi dong setannya? Ini kita disadarkan Bapak Ibu, ternyata selama ini yang bikin kita buat maksiat itu bukan setan. Yang mendorong kita berbuat maksiat hawa nafsu kita sendiri. Mulai sekarang jangan lagi mengkambing hitamkan setan. Ngapolo zina, digoda setan.
Ngapa lo maling? Digoda setan. Ngapa lo cewean? Digoda setan. Di akhir nanti setan dipanggil tan, sini dulu kata Allah. Yang dipanggil bosnya setan namanya Iblis. Ini manusia nyalahin kamu. Jawab. Kata Iblis, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, tapi salahkan diri kalian sendiri. Itu di hadapan Allah, Iblis ngomong begitu loh Pak. Nggak bisa lagi kita nyalahin setan. Pak ya juga manusia ini suka cari kambing hitam Pak. Yang buang sampah di sini anjing. Kata anjing, fitnah itu. Gua nggak pernah buang sampah di sono. Yang kencing di sini babi. Kata babi, siapa yang kencing di sono? Gua mah kencingnya di hutan, kata babi. Manusia kan suka Pak mencari kambing hitam. Anjing yang disalahkan, babi yang disalahkan. Bahkan pada kadang-kadang ibu-ibu dandan cantik, serba pink, baju pink, androk pink, celana pink, bedaknya pink, blush onnya pink. Lewat depan suami pengen dipanggil kemerah-merahan, apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Babi lagi yang dibahas Pak. Teganian bapak-bapak nih. Balik lagi, sering mengkambing hitamkan. Balik, setan 88 kali, malaikat pun disebutkan sebanyak 88 kali di dalam Al-Quran. Dan ini ada yang menarik Bapak Ibu. Kata Al-Bar, daratan, disebutkan sebanyak 13 kali. Kata Al-Bahar, laut, saya pikir 13 juga, kan selawanan. Ternyata tidak Pak. Kata laut disebutkan sebanyak 32 kali. Darat 13, lautnya 32. Kok beda ya? Dunia akhirat sama komposisinya. Setan malaikat sama. Al-maut dan al-hayah sama. Tapi ketiban daratan 13 kali. Lautan 32 kali. Cuman ternyata begitu kita hitung Mbak, 32 banding 13. Ketemulah angkanya, yakni angkanya 71,88% untuk laut. Al-Bahar untuk daratnya jumlahnya 28,88%. Ternyata ahli geologi sudah menemukan jumlah perbandingan darat sama lautan di muka bumi ini. Lautnya berjumlah 71,222%, daratnya berjumlah 28,88%. Subhanallah. Kalau dibulatkan, lautnya 71%, daratnya 29%. Ini keren banget Al-Quran itu Pak. Makanya Al-Quran mukjizat buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua semakin beriman dengan Al-Quran. Insya Allah. Nah sekarang begini Bapak Ibu, saya hendak menyampaikan apa yang terpenting sikap kita kepada Al-Quran. Ini yang nomor satu. Jangan pernah berhenti mempelajari Al-Quran. Walaupun sudah tua-tua terus belajar. Terutama buat anak-anak Pak. Karena zaman sekarang ini Bapak Ibu, anak-anak PAUD ngaji, TK ngaji, SD ngaji, lulus SD pensiun ngaji. Kalau sudah SMP itu merasa gede Pak, berhenti ngaji. Udah SMA merasa bujang gadis, berhenti ngaji. Jadi ini tanggung jawab bagi kita semua, beban berat bagi kita. Karena kalau anak-anak berhenti ngaji, mau jadi apa Bapak Ibu? Mohon maaf betul, pergaulan bebas ini merajalela. Saya pernah baca laporan Komnas PA, Perlindungan Anak, Komite Nasional Perlindungan Anak. Kalau sekarang apa Pak? KPAI ya nyebutnya itu. Tahun 2014 sebanyak 62,7% remaja Indonesia sudah tidak perawan lagi. Ibu-ibu masih perawan nggak kira-kira? Ya udah lewat lah. Tapi sudahlah, itu sudah berlalu.
2014 itu berapa tahun lalu ya? 8 tahun lalu kan. Mudah-mudahan sekarang tidak terjadi lagi. Tapi ini emergency loh, warning, peringatan. Belum lagi narkoba. Gara-gara pandemi ya Pak, kita masih sibuk sama corona, narkoba kebablasan. Wilayah yang tadinya zona merah narkoba, sekarang zona hitam narkoba. Bahkan yang pakai narkoba ini sudah lintas generasi Pak. Mulai dari anak SD. Saya meruqyah Bu, anak kelas 5 SD. Saya tanya emaknya, anaknya kena apa Bu? Kesambet genderuwo Ustaz. Lu kok tahu? Kata saya, ini sudah diruqyah 10 kiai, 15 ustaz, nggak mempan-mempan. Hebat juga setannya nih, jinnya nih Pak. 10 kiai loh, 15 ustaz nggak mempan. Kata saya, jangan-jangan jinnya nih jin modern ini. Karena kalau jin modern itu dibacakan Al-Fatihah nggak mempan, dibacakan ayatul kursi jinnya malah hafal, ikut membaca juga. Dibacakan surat Al-Jin, jinnya malah nantang. Gua nggak takut sama ustadz, gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya Pak ya. Begitu saya ruqyah anak kelas 5 SD ini, ternyata tidak ada jinnya, tidak ada genderuwonya. Kata saya, kok ini nggak ada jinnya, nggak ada genderuwonya Bu? Loh kok anak saya ongo-ongo Pak Ustadz? Ya nggak tahu kata saya. Bawa ke rumah sakit jiwa, oleh psikiater dirujuk ke spesialis saraf. Apa kata dokter saraf? Hancur sarafnya gara-gara kebanyakan ngelem aibon. Bayangkan ini emergensi banget. Makanya Bapak Ibu, anak-anaknya harus disuruh ngaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Ini hadisnya seolah-olah ngomong begini Pak, pekerjaan yang paling baik itu bukan jadi presiden, bukan jadi menteri, bukan jadi pejabat, tapi pekerjaan paling baik itu guru ngaji. Kan bahasanya sederhana, khairukum, sebaik-baiknya kalian man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Bu, punya anak gadis enggak? Punya. Cantik kan Bu? Enggak ganteng maksud saya. Kalau punya anak gadis ini, umpama anak gadisnya mau dilamar cowok, yang ngelamar 2 nih, saingan. Yang satu si calon mantu ini guru ngaji, tongkrongannya sepadah jengki. Yang satunya calon mantunya orang biasa, ngaji enggak, sholat jarang, malah enggak sholat, tapi tongkrongannya Pajero Sport. Kira-kira yang diterima calon mantu yang Pajero apa jengki? Bu, Pajero apa jengki? matre. Mau ngomong Pajero malu, ngomong sepeda jengki, waduh nemen amat. Ya ini kenyataan kan Pak. Orang kadang-kadang takut dengan sesuatu yang belum terjadi, dikira rezeki itu bikinan dia gitu. Padahal rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi, profesi paling mulia itu guru ngaji. Maka muliakanlah guru ngaji. Cuman sebangsaran sama Bapak Ibu, memuliakan guru ngaji itu enggak selalu bentuk materi, tapi cara kita. Jadi kalau anaknya berangkat ke guru ngaji, enggak boleh berangkat sendiri. Tiba-tiba nongol aja. Kata guru ngaji, lu anak siapa? Anak bapak. Emaknya? Ya emak. Namanya siapa? Ya mama, pokoknya sama papa. Enggak tahu Pak. Itu namanya kurang adab. Uang sekolah aja pakai pendaftaran, malah pakai uang pangkal kalau sekolah kan. Ini ke guru ngaji biar barokah ilmu Al-Qur'annya, biar soleh dan solehah anaknya, antar ke guru ngaji. Datang ke guru ngaji, abi umi,
titip anak kami. Kalau dia nakal, marahin, kami ikhlas. Kalau dia ngelawan gebuklah pantatnya, kami nerima. Tapi kalau dia goblok, ngaji nggak nyambung-nyambung, sabar. Mungkin keturunan. Nggak jauh beda sama bapaknya. Apalagi emaknya. Ya iyalah Pak. Kalau anak geblek ya jangan dimarah, ge. Kamu tolol amat, Masya Allah. Nggak boleh papa sama mama ngomong tolol sama anaknya, itu nggak boleh. Ya kan keturunan juga yang kayak gitu tuh. Kalau kata orang, kalau emaknya ember, anaknya baskom. Nek bapaknya kalong, anaknya kampret. Mafil abak fil abna, yang ada pada bapak nurun ke anak. Kata orang Arab, kata orang Jawa, nek bapaknya kalong, anaknya kampret. Nek bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Walaupun kalau kata guru saya, Pak, tidak ada orang bodoh, yang ada itu orang malas. Karena sebodoh-bodohnya manusia, kalau dia rajin belajar, pinter juga. Tapi sepinter-pinternya manusia, kalau dia malas, akhirnya ketinggalan juga. Makanya teman-teman saya yang di pondok itu, Pak, kalau yang pinter-pinter nggak mau pulang kampung, maunya tinggal di kota. Yang pinter-pinter, karena hebat kan, pinter-pinter, kompetitif, biasa bersaing, tinggalnya di kota. Yang goblok-goblok, nilainya standar ke bawah, minder, tinggal di kota, pulang kampung. Tapi begitu pulang kampung, dia paling pinter di kampungnya. Diriin TPA, TPK, bikin diniyah, akhirnya bikin pondok pesantren, akhirnya besar pondoknya, Pak, megah. Goblok di pondok katanya, tapi di kampung mendirikan pondok, akhirnya pondoknya menjadi pondok yang megah dan besar, muassis pondok pesantren. Nah, yang pintar-pintar di kota nggak jadi apa-apa. Nah, ini namanya keberuntungan tuh itu. Jadi kita ini nggak perlu merasa bodoh dan minder, nggak perlu, karena jalan hidup Allah yang tentukan. Jadi balik lagi, titip anak saya, kalau dia nakal marahin, kalau dia ngelawan gebuklah pantatnya, kami ikhlas. Kalau dia goblok, sabar, anak saya dibikin pintar. Nah, sebagai tanda terima kasih, rogoh kantong, DP. Ini masker DP aja ya. DP, keluarkan duit, Bapak Ibu, DP. Ini Abi DP-nya 5 juta. Subhanallah. Di Waikandis ada yang kayak gitu. Boro-boro. Ya nggak segitu, nggak jadi masalah. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, saya ini pernah baca caption di media sosial, guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa, sedangkan artis dibayar mahal tapi dalam tanda kutip ada artis yang malah merusak moral bangsa. Saya pikir-pikir iya juga ya. Gaji guru di Indonesia ini paling murah sedunia internasional. Gaji guru di Indonesia ini Bapak Ibu, gaji paling mahal, sekali lagi ya, gaji paling mahal di dunia internasional ini di Norwegia sama Swiss. Di Norwegia itu gaji guru 395 juta rupiah sebulan kalau dikonversi ke rupiah. Luar biasa ya. Sekolah cuma 5 hari Pak di Norwegia itu, Senin sampai Jumat. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 12 siang. Gaji gurunya 395, 400 juta hampir. Beuh, kalau di Indonesia gaji guru segitu, sogeh semua guru-gurunya. Ini masih ada gaji guru honorer 300 ribu. Subhanallah. Guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Artis bayarannya mahal, tapi malah ngerusak moral bangsa. Coba kita lihat Siti Badriah. Tahu Siti Badriah? Cuman nyanyi satu lagu Pak, emang lagi santik tik 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 tik. Cuman gitu doang. 30 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Ayu ting ting alamat palsu. 30 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Artis Indonesia yang paling mahal itu Agnes Monica. Agnes Mo Go internasional. Satu lagu 200 juta. Dulu, nggak tahu sekarang, udah naik lagi mungkin tarifnya. Satu lagu 200 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah bengak-bengok kayak gini.
Enggak segitunya. Tapi ikhlas ya Pak, ikhlas, ikhlas. Jangan sampai enggak ikhlas, nanti gugur pahalanya. Oh Pak Ustadz ngajarin orang ikhlas, Ustadznya enggak ikhlas ya. Tapi iya kan, logika kita masuk. Artis segitu mahalnya, tapi kadang-kadang tangkap narkoba, ketangkep narkoba. Jadi teladan yang enggak bagus. Dia kan public figure soalnya. Nah guru dibayar murah, apalagi guru ngaji. Guru ngaji itu Bapak Ibu, guru paling ikhlas sedunia internasional. Karena ngapa? Saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Nggak ada. Guru ngaji itu nggak dapat sertifikasi, coba Pak. Guru paling ikhlas. Dikasih orang tua wali murid, orang tua wali santri, dikasih sahriyah bulanan, ambil. Alhamdulillah. Nggak dikasih nggak berani minta. Ini pengalaman saya Pak. Nggak dikasih nggak berani minta. Waktu ngajar ngaji, gue sepeda dulu. Ngapa nggak berani minta? Malu Pak, malu betul. Karena kita merasa mengajarkan Al-Quran, kita menjaga marwah Al-Quran. Ngempet, rasanya beras udah nggak ada lagi gitu ya. Pengen betul minta, tapi menjaga marwah Al-Quran. Kalau cara guru ngaji di kampung saya disindir Pak. Kamu saya di bukit, gaya ngajarnya cara ugan semende itu Pak. Jadi pintar guru ngajinya. Kalau sudah nggak ada setoran, guru ngaji udah nggak punya persediaan, nyindir. Ngajinya berubah, nggak membaca juz amma. Dulu kan pakai juz amma, pakai ejaan Pak. Ngejak juz amma itu berubah ngajinya. Bada seba, yada seya, roda sero, bayaro. Itu gaya organ semende kan begitu. Bada seba, yada seya, roda sero, bayaro. Pokoknya nggak buka juz amma, nggak buka ikro, yang Quran nggak buka Quran, seragam ngajinya. Bayaro. Nah oleh guru ngaji dibuat 1 jam itu. Bayaro. Kenanya orang tuanya begitu pulang ngaji apa tadi nak? Bayaro. Oi bayaro kata umak. Nah besok njok tahu guru ngaji itu. Soda seso, bada seba, roda sero, sobaro. Jadi murid-murid begitu masuk ruang ngaji, sobaro. Kasihan guru ngajinya Pak. Subhanallah. Cobalah kita nih, kalau saya pakai logika saja Bapak Ibu, logika sederhana. Kita itu ngudut sehari itu bisa habis 20.000. Termasuk sekarang ini lagi ribut-ribut minyak goreng lah Pak. Sekilo berapa minyak goreng? Salawi ribu ya. Yang kemasan kan 25.000. Rokok Bu sebungkus 25.000. Sekarang kita berhitung, bapak-bapak ngudut 25.000 sehari. Sedangkan minyak goreng 25.000. Kira-kira minyak goreng habis nggak sehari sekilo Bu? Nggak habis. Kalau rokok habis kan? Nah makanya bapak-bapak berhenti dulu lah ngerokok tuh. Beliin dulu minyak goreng. Setuju nggak kira-kira Bu? Ya daripada ribut kan. Kita ini mah ribut ngudut mah jojong kelepus. Kita berhitung kalau ngudut 20.000 sehari. Kalikan sebulan Pak 600.000. Jadi kalau kita bisa 600.000 sebulan buat ngudut, ngapa nggak bisa kita buat guru ngaji juga 600.000? Oke gini aja lah, tak murah-murahin. 300.000 sebulan buat ngudut, 10.000 sehari. Katakanlah 1/4 bungkus. 10.000 sehari. Kali sebulan 300.000. Nah kalau 300.000 kita nyetor guru ngaji, nggak usah banyak-banyak. Murid guru ngaji 20 orang saja. 20 kali 300, 6 juta. Ustadz Suratno. Guru ngaji dapat 6 juta sebulan, langsung kredit Agia. Iya dong Pak, kredit Brio. Kalau 6 juta sebulan. Ustadz saya kan nggak ngudut, apalagi nggak ngudut, bayarnya double 600.000. Kali 20, 12 juta. Nggak jadi kredit Agia, langsung kredit Innova.
Kadang kita berhitung begitu saja Bapak Ibu. Tujuan kita memuliakan guru ngaji. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Sekali lagi anak-anak kita dorong untuk terus mendalami Al-Qur'an. Syukur-syukur ini lagi ngetren ya Pak. Zaman menghafal Al-Qur'an. Ini ngetren banget. Pondok-pondok penghafal Quran. Saya buat pondok di Karangsari Bapak Ibu. Pondok hafal Quran Pak, gratis itu. Santrinya gratis Pak. Mondoknya gratis, sekolahnya kita bayarin. Ya karena memang ngaji Quran ya Pak. Ngapal Quran ada aja rezekinya itu. Ada saja rezekinya. Ya ustadznya digaji semua, cukup semua gajinya. Ada saja rezekinya. Nah sekarang saya yang lebih besar lagi bangun di Pajar Baru. Lagi bangun di Pajar Baru itu 4 lantai pondok pesantrennya. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan pembangunannya. Allahumma amin. Ini sedang berjalan. Ini sedang ngedak lantai 2. Itu pondoknya nanti bukan cuma tahfiz Quran, tapi pondok pesantren salafiyah juga. Jadi salafiyah kitabiah, ngaji kitab kuning, tahfizul Quran, sama pendidikan formalnya. Pendidikan modernnya juga ada, sedang digarap. Cuman di dekat kita ini Pak, ini sawah-sawahan Waihu itu sana ya Pak ya. Sebelah situ yang lagi ada urukan buat kuburan itu. Saya juga beli tanah di situ Bapak Ibu. Rencana saya itu mau tak buat majelis juga di sana itu Pak. Nggak apa-apa dekat kuburan kan. Mau tak buat majelis gitu. Yang tembusannya dari Waikan di sinilah ya. Yang turun ke bawah ada kuburan sedang diuruk itu. Nggak tahu tanah kuburan apa bukan. Ya nggak apa-apa lah, kalau buat pesantren saya buat juga di sana. Jadi di lokasi agak jauh ada, di dekat sini juga ada buat majelis anak-anak kita yang menghafal Al-Qur'an. Karena begini, inna lillahi ahlain finnas. Allah itu punya 2 keluarga di tengah-tengah manusia. Ini bahasanya keren. Allah punya keluarga di tengah-tengah manusia. Manhum ya Rasulullah? Memang siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ahlul Quran hum ahlullah. Mereka itu adalah ahli Quran. Mereka adalah keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni para penghafal Al-Quran. Bapak Ibu kalau punya anak yang hafal Quran, anak yang hafal Quran bisa memberi syafaat buat orang tuanya 7 nasab ke atas, diajaknya masuk surga. Allahumma amin. Punya anak hafal Quran 7 nasab ke atas. Jalur bapaknya, jalur emaknya, jalur kakek nenek dari bapaknya, jalur kakek nenek dari emaknya, 7 ke atas. Piramida terbalik Pak. Ini anak yang hafal Quran, ngembang ke atas. Kalau piramida ditegakkan, lancip di atas, ngembang ke bawah. Ini piramida terbalik. Jadi langsung ngembang ke atas, 7 nasab. 7 nasab ke atas itu siapa aja? Bapak, habis bapak, kakek, bapak ibu sama sejajar ya Pak. Kakek, habis kakek, buyut, habis buyut, canggah, habis canggah, wareng, habis wareng. Kalau orang saya, kalau orang ibu saya begini, Mbak, unggang, bapak saya akas ya, tombay, buyut. Habis buyut itu saya tanya apa lagi Mak? Entah kata. Nah entah itu Pak. Kalau orang Jawa itu lengkap betul Pak. Kalau orang Jawa itu bapak, mbah, buyut. Habis buyut, canggah. Habis canggah, wareng. Habis wareng, udek-udek. Nomor 7, nomor 6 udek-udek. Yang nomor 7 gantung siwur. Yang nomor 8 geropak santek. Yang nomor 9 debok bosok. Yang nomor 10 galih asam. 10. Jadi 7 nasab ke atas dijamin masuk surga. Makanya Bapak Ibu maksud saya begini, enggak anak kita yang hafal Quran cucung. Enggak cucung kita yang hafal Quran cicit. Enggak cicit kita yang hafal Quran canggah. Enggak canggah ya wareng, enggak warengnya udek-udeknya. Mudah-mudahan ada keturunan kita yang menghafal Quran. Allahumma amin. Ya jangan sekolah umum semualah Bapak Ibu.
Walaupun anak itu berdasarkan potensi ya Pak. Sekarang enak Bapak Ibu. Masuk fakultas kedokteran Unila ada jalur penghafal Quran, ada jalur hafalan Alfiyah Ibnu Malik. Masuk UIN Raden Intan apalagi nama sekolah agama Pak. Nanti ada fakultas kedokteran juga di UIN itu. Ada kelas beasiswa buat yang hafal Quran. Kan keren banget tuh. Hafal Quran tapi jadi dokter. Saya salut Pak pas ceramah di Kemiling. Kiainya itu, ustadznya yang bina di pesantren itu, ketua bidang program tahfiznya itu doktor insinyur. Jadi ahli teknik sipil. Bayangkan Pak, tapi hafal Quran 30 juz. Di kampus nggak ada yang tahu kalau dia hafal Quran 30 juz. Wah, ngajar pakai celana jin dia. Pakai baju kaos biasa, nggak ada yang tahu kalau dia hafal Quran 30 juz. Ternyata dia anak kiai besar di Jawa Tengah sana, hafal Quran 30 juz, lulus pondok pesantren oleh orang tuanya, disuruh masuk jurusan umum. Kan keren. Walaupun lulusan pesantren bisa jadi apa saja. Jadi jadikan anak-anak kita para penghafal Al-Quran. Apalagi sekarang masuk Akmil, TNI, perwira TNI, hafal Quran, ada beasiswanya. Akpol, calon perwira polisi, masuk Polri, ada jalur beasiswanya bagi penghafal Al-Quran. Dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Insya Allah. Hanya saja saya perlu pesankan Bapak Ibu, Al-Quran ini juga ada dilemanya. Kalau kita nggak bisa ngebawanya, ada bebannya. Beban pertama apa? Yakni ketika kita merasa paling benar, maka kita akan dilaknat oleh Al-Quran. Jadi jangan sementang sudah hafal Quran, yang lain salah semua, yang benar dia dewek. Jangan pula. Itu beban itu. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena cuman Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Jadi jangan sampai pula mentang-mentang alim ya Pak, mentang-mentang pinter, yang lain salah semua di mata dia. Jangan. Karena dulu begini Bapak Ibu, Abdurrahman bin Muljam yang bunuh Imam Ali itu Pak, bunuhnya bulan Ramadan, itu hafal Quran 30 juz. Loh, mengapa dia membunuh orang, mengkafirkan orang? Karena dia merasa paling beriman. Yang nggak sama dengan dia kafir semua. Nah, jangan sampai kayak gitu. Emang sih Pak, Quran 30 juz hafal, tahajud rajin, jidatnya sampai kapalan. Cuman kalau ngelihat orang jidatnya hitam, nah ini kayak kata Pak Ustadz itu, ya jangan ya Pak. Saya nggak memponis yang jidatnya kapalan. Kan orangnya jidatnya kapalan ada macam-macam. Ada yang karena rajin sujud, waktu sujud sekali sujud 3 jam, ya kapalan jidatnya. Ada yang waktu sujud diurak-urak, seminggu hitam, jajal kalau nggak percaya Pak. Seminggu kalau sujud ketuk diurak-urak begitu, ya hitam seminggu. Ada yang kepentok tiang listrik jedut, ya hitam campur benjol. Ada juga yang diketok bininya pakai wajan, celenting, karena ketahuan kawin lagi, ya hitam juga. Ada yang juga disedot pakai alat bekam, ya hitam juga. Maksud saya begini Bapak Ibu, style keberagamaan, kesolehan ubudiyah bukan membuat kita jadi takabur, karena kita tidak tahu dari amal yang mana Allah ridho dengan kita. Ya Pak ya. Karena begini Pak, orang bisa jadi masuk surga gara-gara membuang duri di jalan, bukan karena dia naik haji. Orang bisa jadi masuk surga hanya gara-gara pas masuk toilet ketemu bongkahan emas. Ya kalau emas betulan mah rezeki ya. Ini kalau emas yang satu itu Pak, Masya Allah, begitu masuk WC, belum disiram, mulai pikiran nebak-nebak. Yang terakhir masuk siapa ya? Kayaknya Ustadz Suratmo misalnya ya. Umpama ya Pak, nggak berburuk sangka, tidak suudzon, langsung dia siram. Gara-gara itu boleh jadi dia masuk surga. Karena kita tidak tahu dari amal yang mana Allah ridho sama kita. Jadi jangan pernah menyepelekannya. Bahkan begini, orang bisa masuk surga hanya gara-gara kata-kata, orang bisa masuk neraka hanya gara-gara kata-kata. Saya ambil contoh Pak. Pernah nonton film Titanic? Pernah ya Bu ya?
Bahasa Inggrisnya Titanic gitu. Film Titanic, anak muda pernah nonton kan? Film Titanic. Film Titanic, mengapa kapal Titanic itu tenggelam? Apa karena di sana itu banyak maksiat? Enggak juga. Di kapal pesiar yang lain banyak maksiat, enggak tenggelam. Apa karena di sana banyak orang berzina? Di kapal pesiar yang lain banyak orang berzina, enggak tenggelam. Apa karena di sana ada perjudian? Apa karena di sana ada minuman keras? Tidak juga. Tenggelam itu hanya gara-gara kata-kata. Insinyur Thomas Anders, perancang kapal Titanic, ditanya wartawan, apa hebatnya kapal ini? Kata Thomas Anders, jangankan badai dan gelombang, jangankan gunung es dan batu karang, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Beneran Pak, ditumburin betul ke gunung es, tenggelam. Bahkan belum lama ini Crazy Rich. Crazy Rich itu apa? Kayanya gila-gilaan gitu ya. Crazy Rich bikin pernyataan apa? Tuhan aja bingung bikin gua miskin. Nah, ngelunjak Pak. Akhirnya ditangkap Mabes Polri karena kasus apa? Trading, perjudian, pencucian uang. Karena sombong. Mungkin kalau dia nggak songong kayak gitu belum ditangkap. Tapi karena kata-katanya songong bukan main, ditangkap. Ada lagi kejadian, gadis. Ini orang Indonesia ini. Ada cowok ya sudah lebih dewasa sih, punya duit. Si gadis dikuliahkan, bayar SPP dibayarin, walaupun ada udang di balik bakwan. Begitu sudah lulus kuliah, udah jadi sarjana, dilamar sama cowok. Udah nanam jasa kan? Begitu dilamar, apa jawab si cewek? Jangankan elu, malaikat aja kalau ngelamar gua tolak. Ngomong ya Pak. Kalau nggak mau ya ngomong nggak mau, geh. Jangan kayak gitu caranya. Malaikat ngelamar gua tolak. Beneran, Bu. Besok pagi dilamar malaikat Israel. Mati akhirnya dia. Nah, hati-hati. Artinya Bapak Ibu, orang bisa selamat hanya gara-gara kata-kata. Orang juga bisa binasa hanya gara-gara kata-kata. Makanya kita ini nggak boleh sok suci, nggak boleh. Karena ada di zaman dulu, di zaman Nabi juga orang seumur hidupnya mengerjakan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, sesaat lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati masuk neraka. Sebaliknya ada pezina Pak, bertahun-tahun gawenya zina, masuk surga hanya gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Ada pembunuh sudah membunuh 100 orang, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu nasib. Makanya membawa Al-Qur'an ini jangan membuat kita menjadi takabur. Jangan membuat merasa paling benar sendiri. Yang lain bid'ah semua ya Pak. Yang lain salah semua. Ngaji dulu yang benar. Tak perhatiin Pak. Orang yang dikit-dikit nyalahin orang ngomong bid'ah itu, baru dikit tahu agama tapi sok tahu. Ketiban ditanya lu belajar di mana? Belajarnya di internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Iya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah yang kedua, beban Al-Quran itu adalah mengamalkan Al-Quran. Karena terlalu banyak orang yang membaca Al-Quran. Rubba talilil Quran. Betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknatnya. Dia mengerti Al-Quran tapi tidak mengamalkannya sebagaimana mestinya. Makanya ini peringatan bagi orang-orang yang berilmu. Banyak orang yang ngerti agama tapi tidak mengamalkan agama sebagaimana mestinya. Nah, ini saya mau closing dengan anekdot ini Pak. Ada santri berak di kali. Pernah berak di kali Bapak Ibu? Kalau saya memang lahirnya di kampung Pak, kehidupannya di pinggir kali. Makanya saya ditanya orang, Ustaz, apa hukumnya wudhu di kali yang dipakai berak, dipakai mandi? Boleh, sah wudhunya. Yang penting nggak pas kuning-kuning aja. Kalau pas kuning-kuning, anyutin dulu yang kuning-kuning itu. Jadi ceritanya ada santri
berak di kali. Lagi berak di kali, disundul ikan. Jeleduk, kecebur dalam kali. Wih, gede ini ikannya. Santrinya penasaran, pulang ke rumah dia ngambil jaring, ngambil jala. Pokoknya ikannya harus saya tangkap. Ngubek-ngubek dia di sungai, dapat ikannya segede paha. Woi, gabus menggalah itu berarti. Dapat segede paha, kaget si santri. Masya Allah, pantesan gua disundul ngantek kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia tadi. Iya juga ya Pak, kalau salah nyundul abis dah gua, pikir dia. Dibawa ikan segede paha ini pulang ke rumah. Sampai di rumah bingung dia. Ini kira-kira ikannya halal apa haram? Namanya santri lagi belajar, belum ngeh betul sama fikih. Dibawa ikan ke rumah ustadznya, ditanya ke ustadz, "Ustadz, ada apa?" Kata si ustadz. "Saya tadi berak di kali, disundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Ikannya saya tangkap, tapi saya bingung ikannya halal apa haram kalau dimakan." Kata ustadznya, "Nanti dulu kita buka kitab dulu." Begitu dibuka kitab, kata si ustadz begini, tertulis dalam kitabnya, kitabnya kitab kuning Pak, Arabnya gundul semua. Kita mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya itu. Tertulis dalam kitab, "Rajulun kesundulun iwaun." Kata santrinya, kok kayaknya ngerti kalimatnya itu. Dengerin aja kata ustadznya. "Rajulun kesundulun iwaun fahuwa haramun jiddan." Artinya apa Pak Ustadz? Kalau ada laki-laki kesundul iwa alias ikan, maka ikannya haram, tidak boleh dimakan. Waduh, kata santrinya, sayang amat apa ikannya ini ya. Udahlah, pulang lagi ke sungai mumpung masih hidup. Kata ustadznya, nanti dulu. Belum selesai membaca kitabnya ini. Wa in ustadzun setugelun fahuwa halalun. Tapi kalau ustadznya kebagian setugel alias parohan, halal dia. Oi, ngomong Pak Ustadz, kalau pengen parohan mah, kata dia. Kata ustadznya, nanti dulu marohnya. Ini masih tanggung baca kitabnya. Ada ujung. Wa in ustadzun kabehun. Oi, ternyata pengen semua si ustadznya ini. Artinya Bapak Ibu, ini kan anekdot ya Pak, cerita gaya-gaya pesantrenan. Artinya Bapak Ibu, tetap ada orang yang ngerti agama, tapi hanya menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Hanya menggunakan agama untuk kepentingan politik dan golongan dalam rangka memanipulasi orang awam. Makanya orang seperti ini akan dilaknat oleh Al-Quran. Betapa banyak orang yang dilaknat oleh Al-Quran padahal dia membaca Al-Quran. Siapa saja mereka? Dua golongan. Golongan yang pertama, orang yang merasa suci dengan diri mereka sendiri. Golongan yang kedua, orang yang memanipulasi umat dengan atas nama Al-Quran. Itu saja dulu Bapak Ibu. Jangan lama-lama, capek kita ini. Habis berbuka, habis taraweh. Tapi kesimpulannya sederhana. Pokoknya anak-anak suruh ngaji. Sebisa mungkin ke pesantren. Tapi kalau anak nggak mau ke pesantren, Bapak Ibu nggak usah dipaksa. Nggak semua anak Pak bisa jadi kiai, itu soalnya. Jangan dipaksa, cuman bikin kesepakatan sama anak. Nah, boleh kamu PAUD, boleh kamu TK, boleh kamu SD negeri, boleh kamu SMP negeri, boleh kamu SMA negeri, boleh kamu Unila. Tapi janji sama papa, ngaji anak. Papa belikan HP bagus kalau kamu terus ngaji. Harus bikin kesepakatan Pak. Karena ngapa? Ya anak menjadi baik atau tidaknya tergantung bagaimana pendidikan kedua orang tuanya. Tapi kalau anak mau ke pesantren, jangan tanggung Pak. Yakinlah Bapak Ibu, semua biaya yang kita keluarkan untuk anak kita belajar, pahalanya akan dilipat gandakan. Allahumma amin. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi